Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sebuah judul yang pasti teman-teman sudah familiar, di mana apa yang akan terjadi di garasi Ducati ini menjadi satu hal yang ditunggu terbukanya misteri itu. Akankah bisa kompak seperti tahun sebelumnya? Atau akan seperti Rossi dan Lorenzo? Dan sepertinya dari balapan pertama saja, suasana canggung sudah mulai terlihat. Dan seperti apa kemelut dan juga hal-hal baik di pedok Ducati menjelang GP Argentina? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez tak akan berteman. Setidaknya itu tajuk berita yang ada di media balap Motorcycle Sport kali ini. Tentu, dari judul ini, kita akan tahu kemana arah dan apa yang akan dimaksudkan di dalamnya. Di mana di dalam sebuah tim, jika memiliki dua penantang juara dan memiliki kekuatan yang bisa dibilang sepadan untuk bersaing, maka akan sulit ditemui suasana di dalam pedok yang baik-baik saja. Namun, sejauh ini, di dalam garasi itu masih menggambarkan suasana yang sangat kondusif, di mana dua pembalap itu saling bekerja sama dan menunjukkan kekompakannya. Tapi setelah balapan kemarin, begitu hasilnya dibagi, nampak suasana yang kurang ceria terjadi di kedua garasi mereka meskipun hasil dari balapan itu sama-sama podium, di mana Pecco nampak tidak senang dengan hasilnya. Berbeda dengan suasana di sebelah garasinya yang merayakan secara bergembira ria dan juga suasana yang tampak berbeda ketika yang menjadi juara adalah Enea Bastianini. Tampak ada kecanggungan di sana. Dan nampaknya dua Ducati di MotoGP akan menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar musim ini. Mantan pembalap Giacomo Agostini mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport bahwa dia melihat adanya perbedaan dalam pendekatan mereka dan memprediksi adanya persaingan alih-alih persahabatan. Yang satu lebih metodis dan terintegrasi dengan tim, dan yang satu lebih ke agresif. Tentu kita tahu yang dimaksud, ini adalah Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Marquez, pada akhir pekan pertamanya bersama pabrikan Ducati, sudah siap melakukan apa yang diinginkannya. Memang, dan mereka akan saling iri. Saya mengharapkan pertarungan 1 lawan 1. Marc jelas lebih lapar daripada Bagnaia, dan ini bisa membuat perbedaan. Mereka tidak akan pernah berteman. Dari sudut pandang Ducati, Agostini menekankan pentingnya perlakuan yang sama bagi kedua pembalap. Mereka harus memberikan materi yang sama kepada keduanya. Dan mereka harus cukup pintar untuk tetap berada di jalur yang benar. Anda dapat menempatkan Davide Tardosi atau Agostini di dinding pit agar tetap kondusif. Tapi, ketika seorang pembalap bertarung, yang mereka pikirkan hanyalah menyalip lawan mereka. Menyalip dan menjauh sejauh 5 meter. Sedangkan tentang apa strategi Marc Marquez menghadapi musim ini, Marquez menjelaskan dengan ciri khasnya bahwa dia akan selalu dekat dengan limitnya untuk kembali menjadi juara dunia. Marc Marquez mungkin adalah pembalap yang paling berani dan berpengaruh di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga dikenal sebagai orang yang paling sering bertindak ekstrim dan melampaui batas, yang membuatnya juga mengumpulkan berbagai kecelakaan. Namun, pembalap tersebut menegaskan bahwa mengambil resiko adalah sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya dan pekerjaannya. Pembalap Spanyol itu diwawancarai oleh Adam Child, mantan pembalap Ironman of TT, untuk The Telegraph, di mana dia menegaskan bahwa mengambil resiko adalah sesuatu yang alami baginya dan melekat pada profesinya. Saat mengendarai motor, saya mengambil resiko penuh setiap saat karena itulah pekerjaan saya. Saat Anda terjatuh, meluncur di lintasan balap, Anda hanya berpikir untuk mendapatkan motor cadangan di pit, kata Marquez seperti dikutip oleh Crash. Dan jika Marquez tahu apa artinya terjatuh berkali-kali dan sudah mencatat beberapa kecelakaan yang sangat mengerikan dalam karirnya, kenyataannya adalah bahwa dia mengakui bahwa dia tidak selalu mengerti apa yang menyebabkannya bisa terjatuh. Tetapi itu tidak membuatnya takut. Terkadang Anda mengerti kecelakaan itu, terkadang tidak. Tetapi kami tidak takut jatuh. Namun, alasan terjatuh itu bermacam-macam. Dan terkadang motornya tidak rusak, jadi bisa kembali ke lintasan dan mengejar ketertinggalan. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan dengan sangat ahli, yang membedakan dengan pembalap lain dalam hal pengalaman.
Jika Anda paham penyebab kecelakaan itu, misalnya Anda mengerem terlalu lambat, dan Anda tahu mengapa Anda jatuh, Anda dapat langsung membalap lagi. Kemudian, di momen yang sama, Marc Marquez juga diperkirakan akan bisa menjadi juara dunia seperti yang terjadi pada Max Verstappen di F1. Dengan absennya sang juara bertahan Jorge Martin karena mengalami operasi di menit-menit terakhir, Marquez memiliki kesempatan yang sempurna untuk menancapkan taringnya dalam klasemen MotoGP. Sementara Martin terus menjalani pemulihan, Aprilia Racing telah mengonfirmasi bahwa dia akan absen pada putaran berikutnya di Argentina. Namun mereka belum bisa memastikan kapan akan kembali pada tahap ini. Alex Criville, yang merupakan pembalap Spanyol pertama yang memenangkan kejuaraan dunia 500cc pada tahun 1999, telah meramalkan bahwa Marquez dapat memiliki tahun 2025 yang kuat mirip dengan pembalap Red Bull F1 Max Verstappen pada 2023 ketika dia memenangkan 19 dari 23 balapan. Kepada Radio Marca, Criville menjelaskan, dia adalah favorit untuk meraih gelar. Saya melihat Marc Marquez tambah merasa senang karena dia ditemani oleh saudaranya yang telah berkembang pesat dan berada di posisi podium. Jadi itu sangat membantunya. Dari sana, Bagnaia harus bangkit untuk mencoba memperjuangkan gelar juara dunia, itu karena jelas Marc Marquez jauh lebih unggul musim ini, dan dia sangat bugar. Saya akan mengatakan bahwa ini sedikit mengingatkan saya pada Max Verstappen di Formula One yang tampil dan membuatnya menjadi mudah. Sepertinya hal ini bisa saja terjadi. Criville menambahkan, dia mulai dengan sangat baik, dengan Marquez bersaudara yang menang dan finish pertama dan kedua di Thailand. Sekarang, Marc Marquez dalam kondisi terbaik, dengan motor terbaik dan tim terbaik. Dia sangat termotivasi. Saya pikir, tahun ini akan menjadi sesuatu. Dan jika tak ada halangan, jalan masih panjang, 21 balapan, dan ini baru saja dimulai. Tetapi dia berada di jalur yang sangat baik, untuk membuat kami sangat menikmatinya. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Sedangkan dari sisi Pecco, sayang sekali, diberitakan bahwa Rossi mungkin tak bisa memiliki andil yang banyak untuk membantunya melawan Marc Marquez. Valentino Rossi tidak akan dapat membantu Pecco Bagnaia dalam pertarungannya dengan Marc Marquez. Rossi mengawali tahun 2025 dengan menegaskan ingin lebih hadir di pedok MotoGP. Selain karena timnya memperoleh status tinggi di Ducati, anak didik Bagnaia telah menyambut musuh bebuyutan Marc Marquez di dalam garasi pabrik. Kejuaraan tahun ini, jika dimenangkan oleh Marc Marquez, tentu akan menyamai perolehan 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Saya tidak tahu seberapa besar Vale dapat membantu Pecco. Pecco tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu potensinya. Jika saya jadi dia, saya akan khawatir. Dia tahu bahwa Marc Marquez tahun lalu bertarung dengannya, dan Marc melakukannya dengan motor berusia 1 tahun di tim satelit. Dan dia mendapatkan hasil yang baik. Pecco tahu ini akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit tahun ini. Tekanannya ada dari dalam. Sebagai seorang pembalap, ini situasi yang buruk. Anda tidak menginginkan Marquez sebagai rekan tim Anda. Ini akan sulit. Tapi, Pecco, ada sesuatu di sana yang belum kita lihat. Pecco Bagnaia menghadapi tahun sulit melawan Marc Marquez. Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai juara dunia MotoGP 2 kali. Dia mempersembahkan gelar pertamanya bagi Ducati sejak Casey Stoner pada tahun 2007. Dan merupakan orang Italia pertama yang menang sejak Rossi. Semua mata tertuju pada dinamika di kotak Ducati saat Marc Marquez yang brilian bergabung. Akan berbeda ceritanya jika dia berhadapan langsung dengan Marquez. Pecco tahu betapa berbakat dan cepatnya Marc Marquez, dan betapa kuat mental dia. Dia pembalap terbaik saat ini. Lihatlah hasilnya. Dia adalah pembalap yang tidak Anda inginkan sebagai rekan tim. Sebagai pembalap, Anda tidak menginginkan seorang yang kuat di motor yang sama dengan akses informasi yang sama. Ini akan menjadi tahun yang sulit bagi Pecco. Tetapi kami tahu, dia mampu berkembang di bawah tekanan maksimal. Neil Hudson mengatakan sebelum Grand Prix di Thailand, bukan suatu kepastian bahwa Marc Marquez akan mengalahkan Bagnaia yang merupakan juara dunia 2 kali. Bagnaia belum mencapai puncaknya. Dia masih belajar dan berkembang sebagai seorang pembalap. Kami akan menghadapi tantangan. Kami akan menghadapi beberapa balapan hebat. Awalnya, mereka akan mencoba menguasai siapa yang menjadi nomor 1. Beberapa pembalap akan lengah. Hudson menegaskan, rasa takut tidak akan menjadi faktor bagi Pecco Bagnaia. Sama sekali tidak. Jika Pecco menginginkan Marc Marquez menjadi Marc Marquez untuk membalap secara kasar di trek, dia akan terus melakukan itu.
Pecco sangat cerdas, dan dia tahu itu, sehingga dia tidak akan membiarkan Marc Marquez melakukan itu dengan gaya balapnya. Dia harus menjadi Pecco yang sempurna, lolos dari posisi pole, memimpin, dan tampil sempurna. Kita sudah melihat dia melakukan itu di tahun lalu. Dia sudah menjalani banyak akhir pekan yang sempurna. Itulah satu-satunya cara untuk melawan Marc Marquez. Meskipun di seri pertama, hal itu sulit dengan klaim dari Ducati, adalah Marc Marquez lebih siap dibandingkan Pecco yang menanggung beban banyak karena dalam sesi tes mencoba lebih banyak porsi GP25 dibandingkan dengan Marc Marquez yang mempersiapkan diri dengan GP24.